Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal pemantapan pelaksanaan asesmen daerah atau PPAD dari Kabupaten Kulon Progo yang tahap kedua. Nah, jadi pada video kali ini sudah kita bahas mengenai tahap yang kedua. Pada video sebelumnya sudah saya bahas untuk Kabupaten Kulon Progo yang tahap pertama. Nanti bisa dicek di video-video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, video kali ini saya lanjutkan di tahap yang kedua untuk mata pelajaran literasi sains. Untuk itu jangan lupa klik like, klik subscribe dan share ke teman-teman supaya juga belajar SPD melalui channel Prediksi Fisika. Oke, lanjut. Langsung saja nomor 1. Nomor 1 ini berkaitan sama namanya perubahan wujud zat. Jadi materinya tentang perubahan wujud zat. Nah, wujud zat sendiri itu ada 3, ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, di sini nih yang di gambar ini ada namanya proses namanya sublimasi. Nah, proses sublimasi. Nah, di sini ada di dalam bacaan ini ada kata kuncinya yaitu apa? Kalor yang dilepaskan sama kalor yang diserap. Nah, yang pertama, kalor dilepaskan itu kenapa? Terjadi perubahan suhu tinggi ke rendah. Sedangkan kalau kalor diserap, maka apa? Terjadi perubahan suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, di sini saya membuat kata kunci untuk menyelidiki 4 pernyataan ini. Nah, kata kuncinya seperti ini. Jadi ada proses padat, terus ada ke cair, ya, sama ada ke gas. Nah, kalau prosesnya dari padat ke cair terus ke gas, ya, itu nanti prosesnya apa? Prosesnya yaitu menyerap kalor. Nah, ini namanya prosesnya menyerap. Kalau prosesnya dimulai dari padat, cair ke gas. Nah, sedangkan kalau dari gas, cair, padat, ya, nanti prosesnya namanya melepaskan. Nah, nanti untuk menjawab 4 pernyataan tadi. Nah, langsung saja. Pernyataan pertama, kapur barus yang ada di dalam pasir menyublim. Nah, menyublim. Menyublim itu apa? Perubahan dari padat ke gas. Nah, dari padat ke gas. Nah, kita lihat tadi di grafiknya ini, gambar ini, padat ke gas itu nanti prosesnya adalah menyerap. Nah, ini ada katanya menyerap. Jadi ini benar. Nah, ini nomor 1 sudah benar, ya. Nah, karena nomor 1 benar, kita cek di opsi cari yang ada angka satunya. Berarti yang opsi C salah, opsi D salah. Nah, tinggal kita buktikan yang nomor 2. Es batu mencair. Nah, mencair itu apa? Perubahan dari apa? Dari padat, ya. Nah, dari padat ke cair. Nah, ini prosesnya apa? Prosesnya juga menyerap. Nah, tetapi di sini salah. Kenapa salah? Karena ini yang menyerap ini itu bukan es batunya, tetapi malah tutup pancinya. Nah, makanya ini salah. Nah, berarti nomor 2 salah. Nah, karena nomor 2 salah, berarti opsi A juga salah. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Karena di sini ada mengkristal. Nah, mengkristal itu apa? Dari gas ke padat. Nah, ini benar, ya. Kalau gas ke padat nanti prosesnya adalah melepaskan. Ini proses melepaskan. Nah, ada kata-kata diserap ini, yang menyerap itu adalah tutup pancinya. Ini benar, kalau tutup panci itu menyerap. Sedangkan kapur barusnya yang melepaskan. Oke, gitu ya. Lanjut. Nomor 2, di sini proses mengukur volume batu. Nah, mengukur volume batu ini menggunakan namanya gelas ukur. Caranya gimana? Di sini kita lihat proses sebelumnya. Sebelumnya itu ada air yang di dalam gelas ukur. Nah, ini tercatat 50. Sedangkan ketika batu X-nya kita masukkan, ternyata airnya bertambah, volume airnya bertambah menjadi 100. Maka dari itu volume dari X tinggal dikurangi saja, cari selisih, tinggal 100 dikurangi 50, maka jadi 50 ml. Itu adalah volume dari batu X. Nah, gitu. Tinggal kita buktikan 4 pernyataan di bawahnya. Yang pertama, volume batu Y sebesar 20 ml jika permukaan air berada pada skala 110. Nah, di sini dikatakan volume batunya adalah 20 mili. Nah, kan yang batu Y ini, ya, batu Y-nya ini kita masukkan lagi ke dalam gelas ukur. Kalau ini 20 mili harusnya berapa? 100 ditambah 20 harusnya jadi 120. Nah, tapi di sini
hasilnya 110, maka salah gitu. Maka yang ada angka satunya salah, kita coret. Terus yang kedua kita buktikan volume batu Z itu sebesar 10 ml jika permukaan air berada pada skala 110. Benar gak? Nah, yang Z ini kita masukkan ke sini. Nah, Z-nya tadi dibilang kalau volumenya 10 ml. Nah, awalnya itu 100 mili kalau dengan batu X. Kalau ditambah lagi dengan 10 mili dari Z, maka permukaannya jadi 110. Nah, nomor 2 ini benar gitu. Otomatis nomor 2 ini benar. Nah, karena nomor 2 benar, nah yang C dan D itu ada angka 4, otomatis apa? 4 ini juga benar. Nah, maka yang D ini salah, otomatis jawabannya yang C. Nah, gitu ya. Maka kita cukup membuktikan 2 pernyataan saja. Jadi nggak usah membuang-buang waktu membuktikan keempatnya. Gitu. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan sama namanya pengaruh gaya. Nah, di sini dikatakan pengaruh gaya itu ada apa aja? Nah, ada ini mengubah bentuk, terus ada mengubah arah, terus ada mengubah kecepatan, terus ada mengubah benda dari bergerak menjadi diam, atau dari diam menjadi bergerak. Nah, dari sini, dari 3 kasus ini X, Y, Z ini, kita mau menyelidiki mana yang benar. Nah, dari X ini kan ada seorang yang melepaskan anak panah. Nah, awalnya ini anak panah ini dalam keadaan diam. Nah, setelah dilesatkan maka apa? Akan bergerak. Nah, ini perubahannya apa? Dari diam menjadi bergerak. Nah, sedangkan yang Z ini kan adalah orang yang sedang main sepeda. Nah, sepeda itu ada namanya stangnya. Nah, untuk menggerakkan arahnya. Nah, oleh karena itu, maka untuk yang Z ini adalah apa? Gaya itu akan mengubah arah gerak. Nah, ini tentang arahnya. Nah, ini tentang arah geraknya. Nah, gitu ya, di arah geraknya karena kan ada kemudinya, ada stang dari sepeda tadi. Terus yang Z ini apa ini? Nah, ini mengubah kecepatannya. Kenapa? Karena kalau bola yang dilambungkan terus nanti dipukul itu nanti kan kecepatannya berubah. Maka ini adalah apa yang berubah adalah kecepatan. Nah, gitu ya. Jadi yang X itu dari diam ke bergerak, kalau Y arah geraknya yang berubah, kalau yang Z adalah besarnya kecepatan. Nah, oleh karena itu maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu ya. Jadi yang X mengubah diam menjadi bergerak, yang Z dari arah geraknya, sedangkan yang Z adalah kecepatannya. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini berkaitan sama prinsip hukum Newton. Nah, kita selidiki dulu. Di sini ada X, Y, Z mana yang termasuk hukum 1, 2 dan 3. Nah, di sini katakan ya, hukum 1 nih, kata kuncinya nih. Hukum 1 itu apa? Menyatakan benda akan tetap diam. Jadi kata kuncinya di sini hukum 1 itu adalah benda diam. Terus hukum kedua Newton itu kata kuncinya apa? Ada percepatan. Nah, sedangkan kalau hukum ketiga itu apa? Hukum ketiga itu adanya aksi reaksi. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, yang X ini hukum berapa ini? Jadi di sini ada jembatan dibikin kokoh. Nah, jembatan itu kan harusnya tetap dalam keadaan diam. Nah, berarti X ini adalah hukum 1. Nah, hukum pertama. Terus yang Z ini ada sapi yang menarik sebuah gerobak gitu ya. Nah, di sini ini masuk ke bergerak. Nah, kan sapinya bergerak. Karena bergerak maka ada percepatan. Nah, karena ada percepatan maka ini hukum kedua. Nah, terus yang Z ini adalah orang yang mendayung. Mendayung itu apa? Kan mendayungnya ke belakang. Sedangkan arah gerakan perahunya adalah ke depan. Nah, karena itu adalah namanya ada aksi. Aksinya adalah mendayung ke belakang. Nah, reaksinya itu adalah apa? Kapalnya bergerak ke depan. Nah, maka ini yang Z ini adalah hukum ketiga. Nah, gitu. Nah, dari pernyataan tadi ya, uraian tadi, kita lihat mana pernyataan yang benar. Yang pernyataan 1, X itu hukum pertama, betul ya. Karena untuk memastikan bahwa struktur jembatan tetap dalam keadaan diam. Nah, nomor 1 benar. Nah, oleh karena itu, yang C dan D kita hapus. Terus yang nomor 2, Z itu merupakan hukum Newton kedua
karena sapi harus mengeluarkan gaya yang besar agar gerobak dapat bergerak semakin cepat. Nah, ini benar ya. Nah, maka jawabannya apa? Otomatis jawabannya adalah yang A. Ya, gitu ya, karena kita sudah menemukan dua jawaban yang benar. Ya, gitu ya. Oke. Terus lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini berkaitan sama namanya itu ya, tentang hukum Archimedes atau massa jenis gitu ya. Nah, tentang Archimedes ya, atau tentang massa jenis. Nah, di hukum Archimedes atau tentang massa jenis ini kita belajar tentang apa? Nah, jadi keadaan benda itu ada 3. Nah, ada terapung, melayang, sama tenggelam. Nah, dari gambar ini ada 3 gambar ini posisinya yang beda-beda. Nah, posisi pertama ini ya, ini namanya terapung. Ini tentang kapal selam. Terus yang posisi Y ini namanya melayang. Melayang ya, hampir melayang gitu ya. Nah, terus yang posisi X ini namanya tenggelam karena bergeraknya ke bawah. Nah, tenggelam. Nah, di sini dikatakan prosesnya apa? Nah, berat kapal selam ya. Jadi berat kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas sehingga kapal selam tenggelam. Nah, dikatakan apa ini? Kalau berat kapal selamnya itu semakin kita perbesar, nah kapal selamnya itu bisa bertambah berat karena apa? Karena di sini ada air yang masuk nih. Kan ada air yang masuk. Nah, ketika ada air yang masuk tadi, maka akan mengisi tangkinya itu, sedangkan udaranya keluar. Nah, makanya dari itu bagian tangkinya akan terisi air yang banyak. Nah, karena ada air yang banyak, maka apa? Berat total dari kapal selam tadi menjadi lebih besar. Sehingga kapal selam tadi akan bergerak ke bawah gitu karena lebih berat daripada massa jenis dari airnya tadi gitu. Nah, oleh karena itu maka kita cek mana yang benar pernyataannya, opsinya ini. Yang A, X udara dalam tangki dikeluarkan. Nah, kita lihat aja, kita tinggal membaca dari gambarnya. Yang X ini ya, X ini udara dikeluarkan ya, udara dalam tangki dikeluarkan agar tekanan di dalam kapal menjadi kecil dan air masuk. Nah, kita lihat nih ikan ini ya, udara keluar, nah terus airnya masuk. Nah, kan jelas nih benar ya. Jadi udaranya keluar, airnya masuk. Nah, oleh karena itu apa? Berat kapal selamnya menjadi lebih besar daripada gaya ke atasnya. Sehingga apa? Kapal selamnya dalam keadaan tenggelam. Gitu ya. Nah, maka jawabannya udah benar-benar, yaitu yang A. Gitu ya. Jadi itu 5 bahasan kita ya, 5 nomor untuk soal PPAD Kulon Progo tahap yang kedua. Ditunggu untuk 5 nomor berikutnya. Terima kasih.